Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Prince Satya Arisandi, NIM 2205 10103. Di sini saya akan mempresentasikan untuk materi yang saya pilih sendiri, yaitu password security, yaitu pentingnya keamanan kata sandi di era digital. Buat agendanya ini nanti ada masalah password, resiko serangan, best practice modern, tools dan implementasi, serta kesimpulan. Yang pertama, masalah password. Di sini kebanyakan orang kan memakai banyak banget password yang sama di setiap akun. Jadi ada sekitar 50% user yang pakai password sama. Nah, ini tuh udah rentan banget buat keamanan dari akunnya. Karena kalau satu akun udah diretas kan otomatis nanti bakal menyebabkan domino effect buat akun lainnya. Bisa kena semua akun-akunnya. Lalu juga ada rata-rata umur password sekitar 146 hari. Ini termasuk kelamaan, karena dengan rentang sejauh itu 146 hari, para peretas bakal punya banyak waktu buat mencoba meretas kita sebagai pemilik dari akun atau apapun itu yang pakai password itu. Nah, bahkan 24% orang atau organisasi itu udah mengalami serangan ransomware di tahun 2025 ini akibat credential theft-nya. Jadi kita itu dari masalah password ini udah banyak banget yang terjadi selama tahun ini. Jadi perluin banyak banget penanganan buat passwordnya. Lalu buat resiko serangan umumnya sendiri itu ada tiga, yaitu ada phishing, jadi email palsu yang bisa nyuri password kita, bisa mengakses data pribadi kita lah dampaknya itu. Terus ada serangan brute force yang bisa nyerang kita dengan jutaan kombinasi password agar yang dampaknya itu bisa ke akun kita yang beretas jadi jauh lebih cepat karena serangan tersebut. Lalu ada credential stuffing, itu password bocor atau akun yang tiba-tiba hilang lah. Next ada evolusi password modern. Password dulu itu dari teks biasa, sekarang bisa dievolusikan ke passphrase yang panjang banget. Jadi bisa lebih aman. Lalu bisa ditambahin multifaktor authentication atau MFA atau biometric fingerprint face ID agar data kita itu bisa lebih aman. Jadi nggak bisa ngendalin password aja, bisa pakai authenticator yang lain lah buat tambahan biar data kita jauh lebih aman. Lalu ada Aptisnya sendiri tuh yang pertama bisa buat password yang kuat banget, lebih dari 16 karakter, pakai huruf besar, kecil, angka, simbol, atau yang lain dikombinasiin. Jadi jangan password 123, jangan. Bisa pakai kopi malam pagi ini dolar 2025 atau yang lain lah, yang panjang, yang kombinasinya banyak agar passwordnya lebih kuat. Lalu ada Cloud dan MFA, itu gunakan password manager seperti Bitwarden, LastPass atau apapun itu. Aktifkan semua MFA-nya di semua akun, ganti rutin setiap minimal 90 hari itu udah ganti. Jadi jangan lebih dari itu. Lalu jangan tulis di kertas atau HP note. Usahakan password itu sesulit apapun tapi bisa kita ingat sendiri. Lalu ada best practice ketiga, hindari jebakan. Jadi jangan pakai password yang sama di antara semua situs. Cek badge, bisa ke website haverbeenpwnet.com buat ngecek dari passwordnya sendiri. Lalu bisa update software rutinnya
Maaf, salah. Buat cek breach itu levelbnpwnext.com itu buat cek dari akunnya itu ada serangan breach apa enggak. Lalu bisa update software rutin setiap beberapa masalah bisa diupdate biar lebih terjamin keamanannya. Lalu next, tools praktisnya ada Bitwarden buat manager password gratis, Audi atau Google Auth, ada VPN Checkbridge, ada OnePassword. OnePassword ini fiturnya premium, udah enak banget buat keamanan. Sayangnya ya nggak gratis tadi, tapi bisa nyoba trialnya dulu. Lalu buat sertifikasinya sendiri udah banyak banget sertifikasi yang terjadi. Contohnya ada Bridge BPJS 2021 di mana 279 juta data bocor. Lalu ada ransomware, itu pusat data 2024, layanan banyak yang lumpuh. Lalu ada pelajaran PW lemah dan no MFA. Kesimpulannya, kita harus buat password yang kuat banget, yang udah multifaktoral, yang udah kalau bisa sih pakai password manager biar 90% aman. Nah, mulai hari ini bisa langsung update akun-akun. Setiap akun itu passwordnya bisa dibedain, passwordnya bisa dipanjangin pakai simbol, huruf besar kecil, angka, atau yang lain bisa biar lebih aman. Tapi juga usahain password itu bisa dihafalin, jangan dicatat di notebook, dicatat di kertas atau apapun itu, biar aman lah. Lalu bisa pakai asal passwordless, bisa pakai Face ID atau fingerprint atau apapun itu yang jauh lebih aman untuk saat ini. Untuk havelbinpwnets.com nya ini havelbinpwnets.com bisa dikunjungi di https havelbinpwnets.com. Ini buat cek akun kita itu udah kena serangan breach atau enggak. Contoh ini akun saya yang lama di desatia 0805@gmail.com. Di sini bisa dicek. Nah, di sini ada satu serangan data breach yang mungkin karena akun lama dan sering akses berbagai situs yang enggak HTTPS atau apapun itulah, jadi udah kena serangan juga. Atau mungkin coba akun saya yang terbaru. Nah, ini akun baru saya dan masih mengunjungi situs-situs aman lah kayak LinkedIn, Instagram, Facebook, GitHub, Kaggle atau apapun itu, link-link yang masih aman dan passwordnya itu udah aman banget ini, udah MFA, udah pakai password manager juga, jadi udah sangat aman buat akunnya. Lalu kalau pengen ngecek seumpamanya serangan cyber itu udah kayak gimana sih di live map, bisa langsung ngecek di cybermap.kaspersky.com. Di sini kita bisa lihat serangan cyber threat di live map di berbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri. Seperti on access scan-nya ada 8.771, terus ODS on demand scan-nya ada 4.126, terus ada my antivirus 131, web antivirus 1870, intrusion detection scan ada 2986, vulnerability scan ada 85, Kaspersky anti spam
eh, Indonesia. Kaspersky anti-spamnya ada 1162 dan ransomware-nya ada sekitar 33 kalau nggak salah tadi. Jadi di sini bisa dipantau serangan-serangannya itu apa aja. Serangan-serangannya itu apa aja dan di negara apa aja secara real time. Lalu kalau seumpamanya pengen cek password itu tentang bisa kertasnya itu berapa lama, bisa langsung ke security.org/how secure is my password. Di sini bisa cek passwordnya itu. Nah, bisa berapa lama sih sampai diretas, saking mudahnya. Umpamanya PLSN 123 ya, bisa langsung diretas, atau security 784 juga masih mudah banget. Saya kepala perut terlibat banget. Semakin panjang passwordnya, terus semakin banyak kombinasinya, itu semakin lama buat diretas. Jadi nanti akun kita atau eh, apapun itu yang pakai password jadi lebih aman. Mungkin bisa saya contohin buat akunnya sendiri. Buat contoh dari membuat password yang kuat. Contoh kalau buat sandi, misalnya pokok jangan pakai umpamanya tadi 03 05 2 1990. Jadi jangan pakai tanggal lahir dan jangan pakai informasi-informasi pribadi lainnya. Bisa pakai seumpamanya campuran, bisa sih, kayak NIM, awal NIM dikasih tanggal lahir, terus dikasih angka random yang mudah diingat kayak 17. Kayak gini harusnya udah aman banget. Coba cek di tadi seperti harga secure my password. Dan ini cek
Ini udah lama banget, udah aman banget buat passwordnya. Kalau perlu juga akunnya nanti bisa pakai audit. Gitu kan. Ah, ini sebagai contoh sih. Ini akun saya sebenarnya banyak akun saya itu passwordnya itu kurang lebih sama dan sandinya itu mudah banget. Jadi di sini dikasih peringatan kalau sandinya itu mudah dibobol. 84 sandi digunakan ulang. Sandinya juga udah lemah banget. Jadi harusnya sih itu dirubah semua sandinya ini. Kalau mau merubah sandi akun juga bisa di pengelolaan sandi ini, umpamanya situs dan aplikasi apa aja yang ada sandi kita yang pakai akun ini, nanti di sini bisa dirubah semua aja sandi-sandinya. Kalau di adobe.com di sini bisa dirubah aja sandinya itu. Contoh ini kan sandinya mudah banget pakai NIM saya sendiri, jadi bisa contoh pakai Excel atau jadi bisa kayak gini, terus simpan. Nah, jadi pakai yang random tapi mudah banget diingat loh, biar sandi itu jauh lebih aman. Mungkin itu aja sih buat demonstrasinya juga. Untuk nextnya penutup di sini udah saya sertain juga Pak buat referensi-referensi yang saya pakai buat PPT ini, termasuk berita, artikel, atau apapun itu. Sebelumnya terima kasih. Saya Krisna Satya Arisandi, NIM 2205 10153. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.